Apakah hukum itu? Saat berbicara tentang hukum, yang terlintas merupakan peraturan atau undang-undang. Tapi, jika dikaitkan dengan agama, pikiran manusia tertuju pada perintah yang diberikan Tuhan pada manusia yang harus ditaati, dan apabila dilanggar, akan menimbulkan bencana. Hukum tidak jarang diidentikan dengan peraturan tertulis, tetapi selain itu, ada juga dikenal hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat yang berlaku di wilayah tertentu. Dalam BMPPAK, menurut Gustav Radborch, berbicara tentang cita hukum, ID Desrecht, yang akan menuntun manusia dalam kehidupannya dengan dukungan 3 nilai dasar Grundwerten, yaitu keadilan, Gerechtigkeit, kemanfaatan, Zweckmäßigkeit, dan kepastian hukum, Rechtssicherheit. Kemudian ada asas-asas hukum. Lon Fuller dalam BMPPAK mengemukakan 8 asas yang harus dipenuhi hukum, dan jika tidak tercapai, maka hukum itu tidak bisa disebut hukum. Kedelapan asas itu adalah: 1. Sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak bersifat sementara, ad hoc. 2. Peraturan diumumkan kepada rakyat. 3. Tidak berlaku surut. 4. Rumusannya mudah dipahami. 5. Peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan. 6. Tidak boleh meminta melebihi yang dapat dilakukan. 7. Tidak boleh sering diganti. Dan kedelapan, peraturan harus sesuai pelaksanaan. Hubungan negara dengan hukum. Beragam kebutuhan dan keinginan manusia mengharuskan mereka bekerja sama, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Perkawinan membentuk keluarga yang berkembang menjadi dusun dan desa. Desa-desa bergabung membentuk negara kota atau polis, karena individu tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Terjadi karena pembagian tugas dan pekerjaan yang memunculkan kebutuhan akan pemimpin dan pemerintahan untuk mengatur masyarakat. Suatu bangsa memerlukan beberapa syarat untuk keberadaannya, yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain, dan konstitusi atau hukum dasar. Menurut Friedman, sistem hukum yang efektif memerlukan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ini mencakup kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, eksekutif untuk menjalankan hukum, yudikatif untuk menegakkan hukum, dan kekuasaan mengawasi keuangan. Ketaatan rakyat kepada pemerintah didasarkan pada pemahaman bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat, bertindak sebagai pembalas murka Allah terhadap mereka yang berbuat jahat. Ini menuntut ketaatan meskipun pemerintah bisa salah. Dalam Yeremia 29 ayat 7, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengusahakan kesejahteraan kota, di mana mereka dibuang karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan mereka juga. Taurat mengajarkan prinsip pembalasan setimpal, namun Yesus mengajarkan untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat dan menunjukkan sikap kasih dan pengampunan. Hak dan kewajiban. Untuk terjadinya hak dan kewajiban, diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya, hak seseorang terhadap suatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut. Demikian juga kewajiban yang ada pada diri seseorang menimbulkan hak pada orang lain. Istilah hak asasi manusia yang sering didengar merupakan hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan di bawahnya bersamaan dengan kelahirannya di bumi atau kehadirannya dalam suatu kehidupan masyarakat. Pada umumnya, beberapa hak dimiliki setiap orang tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi atau mendasar. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus mendapat kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya.
Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang melanggar norma agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang disahkan oleh hukum tertulis. Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki kebebasan memilih perilaku dan bersikap rasional serta hedonistik. Pelanggaran ini dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan antara sanksi dan manfaat yang dikenakan kepada pelanggar hukum. Pelanggaran hukum dan penegakannya. Penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi pidana atau ganti rugi, tetapi juga perlu mencari penyebabnya terlebih dahulu. Kriminalitas sering muncul akibat perkembangan sosial dan ekonomi yang mengubah struktur masyarakat dan menimbulkan masalah baru, menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perkembangan sosial dan kejahatan. Penegakan hukum harus melibatkan pencegahan kejahatan oleh pemerintah dan masyarakat sebelum dan sesudah kejahatan terjadi dengan dasar pemahaman mendalam tentang relasi sosial, karakteristik individu, dan hubungan ekonomi dengan pelanggaran hukum. Kondisi ekonomi buruk sering meningkatkan kriminalitas sehingga perlu pendekatan positif terhadap kejahatan dalam konteks ekonomi tanpa mengabaikan korban. Penyelesaian masalah korban memerlukan pengetahuan hukum, sosial, dan keterampilan problem solving. Pelanggaran hukum seperti kejahatan memiliki sebab-sebab kompleks di luar jangkauan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana hanya mengobati gejala tanpa mengatasi akar masalah. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi berat tidak cukup tanpa tindakan pencegahan dan kesadaran hukum masyarakat. Contohnya, pemindahan berat terhadap pelaku narkotika atau korupsi tidak selalu mencegah tindakan serupa karena faktor-faktor seperti persepsi korban ataupun ketidakpuasan terhadap sistem. Kesimpulannya adalah hukum memberikan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, tetapi hasilnya tergantung pada substansi, struktur, dan budaya hukum yang sedang berkembang. Penerapan hak dan kewajiban setiap individu penting agar hukum dilaksanakan secara adil. Meskipun demikian, masih diperlukan perjuangan untuk mewujudkan negara adil dan makmur, sesuai dengan ideologi Pancasila di Indonesia.